Audiensi lanjutan terkait polemik dan carut-marutnya pengelolaan Bansos BPNT 2022 di Kota Tasikmalaya hari ini Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022 siang, yang digelar di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, tidak dapat menghasilkan keputusan apapun. Kepada awak media, Dewan Pembina LSM Jawara, Insinyur Haji Nanang Nurjamil mengatakan, sangat menyesalkan, karena dari pihak pemegang kebijakan pejabat teras Pemkot Kota Tasikmalaya tidak ada satupun yang bisa hadir dengan alasan sedang ada briefing. Setelah hampir 2 jam kami menunggu, akhirnya kami bersepakat untuk membawa masalah carut-marut BPNT ini ke jalur hukum. Alhamdulillah kami sudah menyerahkan laporan pengaduan ke Pitsus Kejari dan Tipikor Polres Kota Tasikmalaya, dengan disertai alat-alat bukti permulaan yang ada. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, berdasarkan data dan fakta otentik, disertai saran solusi, tetapi kapasitas kami sebagai lembaga kontrol sosial tentu memiliki banyak keterbatasan, ucap Nanang. Nanang menerangkan, kewenangan tetap ada pada para pejabat pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan kebijakan. Dan portal merasa sangat kecewa dengan ketidakhadiran pemegang kebijakan dan kewenangan dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini tentu Pak Wali Kota, Pak Sekda, ya. Padahal ini menyangkut soal 65.000 masyarakat Kota Tasikmalaya sebagai keluarga penerima manfaat. Oleh karena tadinya kami ingin dalam audiensi lanjutan ini ada sebuah win-win solution, ya. Ada sebuah keputusan yang disepakati bersama sehingga penyaluran dan pengelolaan bansos apapun namanya ke depan, mau BPNT, mau PKH, mau BLT, bisa berjalan tertib sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang ada. Oleh karena tidak ada keputusan apapun dari audiensi lanjutan ini, maka kami dari LSM Portal dan Jawara bersepakat untuk melanjutkan solusi dari kekeseluruhan pengelolaan BPNT ini melalui jalur hukum. Insya Allah hari ini dengan data-data yang ada, kami akan menyerahkan laporan pengaduan baik ke Polres maupun ke Pitsus Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Karena ada indikasi ini ada pungutan-pungutan pemotongan bansos yang melanggar ketentuan. Karena Kemensos, ya, Ibu Menteri Ibu Risma berulang kali menyatakan tidak boleh ada pemotongan bansos untuk apapun dan dengan alasan apapun. Sehingga setiap adanya pemotongan bansos maka terindikasi dia melanggar kaitan dengan undang-undang pungli dan korupsi. Jadi pemotongan itu kan bukan soal nilainya, gitu kan. Jadi aspek hukum itu tidak melihat ya pungli ya korupsi, tidak melihat berapa nominalnya, tetapi tindakannya yang telah jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Tadi kan kami sudah mengungkapkan fakta bahwa masih adanya lansia yang ikut ngantri, ya, disabilitas, bahkan tadi ada lansia yang menjadi korban terjatuh waktu dia mau mengambil bansos. Alhamdulillah tadi dari pihak PT POS akan melakukan evaluasi karena kami meminta untuk tidak lagi membagikan sembako tunai ini menimbulkan kerumunan. Sekaligus juga jadi pertanyaan kami tadi, kemana peran KPCP Satgas Covid di kelurahan ketika melihat begitu masifnya kerumunan-kerumunan di setiap kelurahan? Apakah sudah ada tindakan untuk itu? Kami melihatnya seolah-olah ada pembiaran, gitu kan? Tidak ada tindakan dari KPCP gitu? Ya, KPCP itu Satgas Covid, seperti apa tindakannya? Padahal status kota kita sedang berada di level 3, ya, KPPM level 3. Itu mungkin. Nah tadi dari PT POS akan melakukan evaluasi dan kami mengusulkan sesuai dengan peraturan Kemensos nomor 5 tahun 2021, ya, tadi di bab 2 itu, bahwa tugas penyalur pos itu harus menyerahkan bantuan itu secara door to door ke rumah KPM masing-masing. Kan begitu. Jadi jangan membagikan bantuan sembako tunai ini di satu titik karena pasti akan menimbulkan kerumunan.
terlebih lagi untuk para lansia dan penyandang disabilitas. Apakah kerumunan ini akan dilaporkan ke KPCP? Ya, saya akan tadi sudah ya kita bertanya karena beberapa juga sebenarnya di kecamatan itu kan KPCP kecamatan. Tadi ada beberapa camat. Sebetulnya Pak Camat juga dengan Pak Lurah bagian daripada KPCP di kelurahan dan kecamatan. Harusnya mereka juga melakukan upaya tindakan pencegahan lah paling tidak supaya tidak terjadi kerumunan masif seperti itu. Mencari solusi dari persoalan yang muncul di pembagian BPNT kemarin. Juga kami sangat menyesal juga Pak Kadis ngorak keneh tapi gering wae gitu. Barangkali tidak hadir wae kan tadi. Ya, kehadiran Pak Sekdis yang baru 2 hari kan tadi tentu dia belum memahami tentang apa yang terjadi kan tadi. Oleh karena itu ya ini kan nasib 65.000 KPM yang kemarin mendapatkan bantuan BPNT. Banyak di antara penerima manfaat itu yang berkeluh kesah, menyampaikan juga kepada kami yang masih ada dipaketkan. Sementara alhamdulillah juga kami apresiasi beberapa kelurahan dan kecamatan yang sudah membebaskan uang 600.000 itu dibawa ke rumah masing-masing. Nah, tetapi masih ada beberapa kelurahan kami temukan di lapangan yang masih diarahkan oleh pihak-pihak, oleh oknum-oknum tadi dalam tanda petik yang mengambil keuntungan, ya wajar lah gitu kan. Tapi ketika itu dipaketkan ini kan sudah tidak sesuai dengan pedung. Kalau kaitan masukan tadi tentang penyampaian bantuan langsung door to door gitu. Iya, kalau dari sisi peraturan Menteri Sosialnya kan seperti itu. Dirjen PFM itu lebih bagus itu. Dan kalau itu dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Dirjen Pemberdayaan ke Fakir Miskin, itu lebih luar biasa bagus. Tidak akan terjadi kerumunan, uang diterima langsung oleh mereka, dan sebenarnya itu mekanismenya sangat mudah. Tinggal PT Pos itu merekrut anak-anak muda untuk tadi menyampaikan bantuan itu ke rumah-rumah. Berarti mendukung ya? Sangat mendukung gitu kan. Dan itu akan sangat tadi terminimalisir persoalan yang ada itu. Karena di rumah langsung kami sangat mendukung usulan tadi Pak Portal dengan itu, ya sesuai dengan arahan dari Dirjen penanganan fakir dan miskin. Ya, jadi sebagai tindak lanjut bahwa karena tadi dalam audiensi tidak ada keputusan apapun, kami berharap dari LSM Jawara dan Portal ada keputusan, ada solusi. Tapi karena tidak ada dari pihak pemerintah yang hadir, maka sesuai dengan komitmen kami pada saat ini barusan sudah melaporkan semua fakta-fakta adanya kasus pemotongan bansos, adanya kasus pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan dana bansos sembako tunai BPNT. Dan alhamdulillah barusan laporan kami sudah diterima setelah kami dari Kejaksaan langsung kami pada hari ini ke kepolisian. Alhamdulillah laporan kami dengan semua alat bukti sudah diterima oleh Kadit Tipikor.